Hadirin salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Sehat semua hari ini, pagi ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Ini ada di belakang siapa? Tidak masuk. Satu orang itu siapa? Putra. Apa? Tidak masuknya? Sakit, izin, sudah tugas. Lupa. Itu yang satu lagi belakang. Sana. Isan. Putra. Isan. Apa alasannya? Sakit atau apa? Sakit. Ada sudah. Kita masuk ke materi lanjutan, masih materi akuntansi perusahaan dagang. Jadi kelas 12 masih materinya akuntansi perusahaan dagang. Semester 2 ini kita menyambung materi di pertemuan sebelumnya. Masih ingat materi yang sudah kita pelajari materi sebelumnya tentang jurnal khusus. Ada berapa jurnal khusus itu? Ada 1. Nah, apa? Yang pertama Jurnal penerimaan kas. ya, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas itu Satu-satu. transaksi penerimaan uang kas. Oke, satu lagi tadi apa? Jurnal pengeluaran kas, Jurnal pengeluaran kas. yaitu buku harian jurnal yang digunakan untuk mencatat secara khusus semua transaksi pengeluaran uang kas atau pembayaran. Oke. Ada 2. Tadi 4 kan? Apa lagi? Apa lagi? Nah, coba yang 3. Jurnal kerja. Jurnal kerja. Khusus semua transaksi pembelian secara kredit. Secara kredit. Satu lagi. Jurnal apa? Satu lagi. Nah, silakan. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan. Jurnal penjualan yaitu buku harian jurnal yang digunakan untuk mencatat secara khusus semua transaksi penjualan secara Tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama nanti kalian lebih memahami apa itu jurnal khusus. Yang kedua, kalian bisa menganalisis seperti apa dari jurnal khusus bisa dihitung rekapitulasinya. Hasil dari rekapitulasi nanti kalian bisa memposting, memindahkan ke buku besar. Itu ya tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Tahapan rekapitulasi jurnal khusus ada tadi sudah yang 3 tahapannya. Kemudian pengertian dari rekapitulasi. Rekapitulasi adalah penjumlahan secara keseluruhan pada masing-masing kolom debit dan kolom kredit. Ya, ada kolom debit dan kredit. Kemudian tujuan menentukan jumlah keseimbangan debit dan kredit. Makanya nanti antara nilai debit dengan kredit jumlahnya harus sama. Makanya disebut dengan keseimbangan. Kemudian menghindari kesalahan jumlah tiap-tiap akun yang akan diposting. Kita mau cek nanti seperti apa angkanya. Sudah itu mempermudah ketika kita memposting dari jurnal khusus ke buku besar. Ini kolom-kolom dalam bentuk rekapitulasi jurnal khusus lebih sederhana. Mulai dari nomor akun, nama akunnya, ada debit,
Ya sangat simpel sekali, sederhana, kolomnya tidak seperti ketika kita mengerjakan jurnal penerimaan kas. Waktu jurnal penerimaan kas, kolomnya sangat banyak. Jadi ketika kita merekapnya nanti, jurnal rekapitulasinya menjadi lebih sederhana dan akan nampak berapa debitnya, berapa kreditnya. Itu contoh satu dari penerimaan kas, kita buat rekapitulasinya. Untuk yang berikutnya silakan kalian perhatikan terlebih dahulu. Untuk nah ini jurnal penjualan, jadi jurnal kita bentuk kelompok dari kita ke sini. Dibaca-baca dulu. Jangan lupa tulis nama anggotanya ya, kalian pilih dulu kira-kira siapa jadi ketua kelompoknya, kalian tulis nama anggotanya, tulis juga tanggal hari ini, hari kalian cari betul tak jumlah antara debit dengan kreditnya sama. Tulis dulu ya, hati-hati. Oke, dari sini. Buka ini. Kita kan biasanya cuma mudah lah. Ini yang paling mudah benar ini. Yang mudah kan? Kita mulai dari mencari yang debit dulu kan. Kita protokol. Kita ya. Ada kolomnya. Kita cari dulu yang apa terlebih dulu. Nah, tas dulu kita pilih. Lalu sininya kita tulis debitnya berapa kita tulis. Karena kolokasinya berapa? Ya kita tulis di mana aja tulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang hasilnya kami dapat yang bagian pembelian 1.500.000, utang dagang 5 juta, peralatan pokok 500.000, beban gaji 7.750.000, bergabung 250.000. Jadi segala jumlahnya itu 86 juta ribu. Ditambah kas, potongan pembeliannya sama aja kayak yang kreditnya tuh. Sumbernya dari jurnal apa tadi? Pengeluaran kas. Oke, dari jurnal pengeluaran kas. Jadi antara debit dan kredit berapa nilainya? 8 juta. 8 juta rupiah. Oke, sama. Lanjut lagi. Silakan. Siapa yang bacakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jurnal pembelian. Yang pertama, nama akun pembelian debit 10 juta, peralatan kantor 700.000, peralatan toko 300.000, jumlah dagang jumlah utang piutang termasuk di kredit 11 juta. Jadi totalnya 11 juta. Jadi debit dan kredit sama jumlahnya sama sebesar 11 juta. Sumbernya dari mana tadi? Dari jurnal pembelian. Dari jurnal pembelian.
hasil dari debit dan kredit sama jadi ya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalian sudah mengerjakan merekapitulasi, ya sekali lagi merekapitulasi jurnal khusus dari 4 jurnal khusus. Kalian rekap, hitung, masukkan ke rekapitulasi sehingga hasil akhirnya harus apa hasil akhirnya? Nah itu ya. Jadi kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk menghitung rekapitulasi jurnal khusus, yang pertama kesimpulannya antara debit dan kredit jumlahnya harus sama. Ya sekali, jumlahnya harus sama. Kalau tidak sama, artinya ada kekeliruan kita dalam menghitung. Itu ya prinsip dalam rekapitulasi. Jadi kalau kita benar buat rekapitulasi, ketika memposting ke buku besar juga akan benar. Kalau salah membuat rekapitulasi, posting ke buku besar akan salah juga, akan keliru. Oke, itu ya untuk hari ini. Tolong meja kursinya dirapikan dulu kembali seperti awal tadi. Kalian dapatkan materi tentang seperti apa merekapitulasi jurnal khusus dari Pak tadi. Untuk tadi ketika saya perhatikan, ketika saya melihat dari cara kalian menghitungnya, ada beberapa yang perlu kalian perbaiki lagi. Yaitu yang pertama, tetap kita awali dari menghitung debit terlebih dahulu. Ya, jangan ada debit kita masuk kredit, debit kredit, walaupun jumlahnya sama, tetapi dalam falsafah penulisannya keliru. Ya, jadi sekali lagi, tadi ada satu kelompok yang keliru ketika menuliskan posisinya kredit dulu, masuk ke depan lagi, walaupun hasil akhirnya sama, tetapi penulisannya yang keliru. Itu yang pertama saya perlu luruskan tetap ya. Yang kedua, dalam penulisan angka kita menghitung uang ya, kita hitung uang. Ada puluhan, ratusan, ribuan, jutaan. Tolong ketika posisi, nah ya posisi angkanya itu harus segaris. Puluhan semua, ratusan semua, jutaan semua. Mengapa seperti itu? Kalau kita keliru meletakkannya, ketika menghitung juga akan keliru. Oke ya, itu sebatas penguatan saya untuk hari ini. Seperti apa ketika kalian menghitung angka-angka tadi. Untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan ke posting buku besar. Jadi hasil sudah kita rekam tadi itu mau kita kirim, kita postkan, kita buat di buku besar. Nanti kita tengok, kita lihat ada namanya buku besar pembantu. Itu untuk pertemuan kita di minggu depan ya. Oke, hari ini kita cukupkan dulu. Silakan ketua kelasnya kembali memimpin untuk doa untuk kita pada pertemuan hari ini. Selesai nanti kita istirahat dulu ya. Istirahat nanti silakan kalian belanjanya jangan makan di kelas, nanti kelas kita kotor ya. Silakan kelasnya. Oke. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya Aziz